Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita semuanya senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesabaran untuk bisa senantiasa taat kepada Allah tabaraka wa taala, senantiasa istiqomah di dalam menjalankan seluruh ibadah-ibadah kita semuanya, dan juga sabar dalam menjauhi seluruh larangan Allah tabaraka wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan sedikit membicarakan terkait polemik Idul Fitri tahun ini. Sebenarnya ini sudah kami sampaikan di masjid kami sendiri. Barangkali kalau yang ikut ke sana dari 2 kali tidak apa-apa, karena kebanyakan tidak mau ya maringetan, bu nangetan apa nih. Panjenengan gar kawan suruh ngaji maringetan apa tepal. Iya, pengennya ditiliki baik. Sehingga gelem ora gelem harus 2 kali ya. Harus 2 kali saya menyampaikan di sana, tapi sebagian besar yang di sini belum mengerti, sehingga tidak apa-apa ya, mudah-mudahan ada hikmah di balik semua yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, kenapa ini kami sampaikan dan penting untuk kita ketahui bersama bahwasanya memang hal seperti ini akan senantiasa terjadi. Ya, perselisihan di kalangan kaum muslimin. Seperti di awal-awal kita memulai kajian, saya mengangkat tema perselisihan antar kaum muslimin. Perselisihan. Ya, insyaallah perselisihan ini tidaklah menjadi perpecahan. Jangan sampai. Ya, perselisihan ini akan terjadi terus-menerus. Ya, kemarin sudah kami sampaikan, agar tidak ada perselisihan sebenarnya metodenya sudah sangat mudah, yaitu harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi ternyata dalam kenyataannya, dalam prakteknya sangat berat ya untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tidak semua kaum muslimin mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masih banyak yang mereka lebih mengedepankan pemikiran pribadi dan golongan daripada kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk diantaranya terkait dengan polemik Idul Fitri maupun Ramadan, ya, menentukan awal puasa Ramadan. Mari kita semuanya sebagai kaum muslimin jangan asal mengikuti, tetapi sudah tahu ilmunya. Ya, tahu ilmunya. Kenapa saya harus mengikuti A, kenapa harus mengikuti B. Tidak boleh asal melu. Itu afdolnya kaum muslimin seperti itu. Ya, karena Allah tabaraka wa taala memberikan kita sebuah pegangan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal absar wal fuada kullu haulaiki mas'ulan, kata Allah tabaraka wa taala. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kamu tidak semuanya mengetahui ilmunya. Ya, jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahui ilmunya.
artinya aja kon melu-melu tok. Harus minimal memahami kenapa saya mengikuti. Kenapa mengikuti sesuatu. Ya, karena semuanya akan dimintai tanggung jawab. Kita diberi mata, diberi telinga, diberi hati, diberi otak, semuanya akan dimintai tanggung jawab. Dan besok di yaumul qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang kita putuskan hari ini. Ketika kita memutuskan mengikuti sesuatu berdasarkan pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang sahih, insya Allah kita punya hujah nanti ketika ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena semuanya nanti akan kita kembalikan kepada Allah keputusannya. Ballahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah ya akan memberikan keputusan pada hari kiamat nanti terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di dunia. Jamaah rahimakumullah. Ya. Perlu panjenengan kita semuanya ketahui, ya. Pada hari ini ya kita sudah sangat memahami karena memang kita ini basisnya adalah orang-orang yang berpaham Muhammadiyah. Basis kita seperti itu, termasuk saya. Ya, termasuk saya. Dan Muhammadiyah sudah menentukan jauh-jauh hari. Ya, sudah tidak bisa diomeng, tidak bisa tidak bisa disenggol. Pokoknya wispu bulat, putusnya bulat. Ya, sudah menentukan bahwa Idul Fitri jatuh pada hari Jumat. Muhammadiyah itu maksudnya. Kita sedang kita berbicara ilmu, ya, berbicara ilmu agar supaya kita semuanya paham. Muhammadiyah sudah menentukan bahwa hari Idul Fitri jatuh pada hari Jumat. Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah sudah menentukan 1 Dzulhijjah itu, ya, untuk tahun ini. Itu. Sedangkan karena di Indonesia ini kan ada beberapa organisasi besar. Ada Muhammadiyah, ya, ada Nahdlatul Ulama, dan juga ada yang lebih kecil lagi yaitu Persis, ya, Persatuan Islam. Ini kelompok semuanya adalah organisasi. Semestinya organisasi ini semuanya harusnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terkait dengan segala sesuatu yang menyangkut urusan jamaah. Karena yang terjadi ketika organisasi besar ini mereka berselisih, di bawah akan ikut berselisih dari tahun ke tahun. Ya, tidak mungkin akan terjadi persatuan kalau mereka yang di atas tidak bersatu. Itu. Dan kita sebagai orang bawah, ya, kaum muslimin secara umum, ya semestinya kita mau mengikuti yang mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harus kita pahami. Ya, bukan asal mengikuti. Bukan asal karena fanatik ta'assub madhabiyah. Fanatik kepada organisasi, fanatik terhadap mazhab dan sebagainya, tidak boleh dalam agama Islam. Yang harus kita ikuti adalah mana di antara dua pendapat ini nanti yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita patokannya itu, ya. Kenapa kok bisa demikian? Ya, kenapa kok bisa ada perbedaan seperti ini? Ya, kita bahas sedikit. Di dalam syariat agama Allah, di dalam menentukan bulan Dzulhijjah itu sebenarnya sudah digariskan oleh Rasulullah SAW dengan sangat mudah. Metodenya hanya ada satu, yaitu metode ru'yah, yaitu melihat hilal tanggal 1. Ya, kalau nanti tanggal 19 Ramadan atau bertepatan dari Kamis, ya. Hari Kamis berarti tanggal 20 April. Ya. Ya, tanggal 20 April. Itu.
Ketika bulan Ramadan masuki tanggal 29, sebenarnya metode dalam agama Islam ini untuk menentukan hari raya Idul Fitri menurut keterangan dari Rasulullah SAW sangat mudah. Pada tanggal 29 kita intip, ya, lihat apakah hilal pada saat maghrib nanti, ya maghrib, karena hilal itu terlihat pada saat maghrib, terlihat atau tidak. Itu. Kalau terlihat hari Kamis terlihat hilalnya, berarti hari Jumat adalah masuk 1 Syawal. Itu kalau terlihat. Bagaimana kalau tidak terlihat? Berarti Rasulullah mengatakan, ya, fa in ghamma digenapkan menjadi 30 hari. Fa akmilul ngidata, ya, menjadi salasin. Menjadi 30 hari. Itu mudah sebenarnya. Ya. Ketika kita mengikuti dalil yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah, cara penentuan awal Syawal maupun awal Ramadan sangat mudah. Ya, itu. Ketika masuki tanggal 29, dilihat hilalnya terlihat atau tidak. Karena tidak terlihat, maka hari Sabtu. Kalau terlihat berarti hari Jumat. Itu. Dan ini yang berhak untuk menentukan. Ya, menentukan dalam istilah agama ini namanya mengisbat. Ya, menentukan diantara ada misalkan nanti tanggal 29 Ramadan 20 itu pemerintah bisa menugaskan beberapa orang untuk menjadi tim yang melihat hilal, memantau apakah hilal terlihat atau tidak. Ya, diantara sekian banyak memantau itu nanti melaporkan hasilnya kepada pemerintah. Ya, pemerintah kalau di antara mereka, ya, mereka disumpah dengan menggunakan Al-Quran, ya, mereka benar-benar disumpah. Kalau mereka sampai berbohong akan terkena laknat Allah. Ini urusannya urusan ibadah jamaiyah, ibadah yang menyangkut banyak orang, tidak main-main. Ya, dan pemerintah biasanya sangat banyak, beberapa titik lokasi. Nah, ketika mereka melaporkan, kalau misalnya terjadi perbedaan, di sana melihat, di sini tidak, di sini melihat, di sini tidak. Nah, yang berhak untuk isbat, yang menentukan mana yang mau dipakai ini adalah pemerintah yang sah. Itu metodenya adalah seperti itu sebenarnya. Yang lebih mendekati kepada kebenaran yang berdasarkan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Akan tetapi yang terjadi, ya, yang ada adalah di Indonesia ini ada 2 kelompok besar yang menggunakan yang namanya metode hisab. Hisab yaitu bukan melihat akan tapi menghitung. Ya, menghitung. Metode yang dipakai. Menghitung berarti dihitung secara matematik, tidak perlu melihat. Ya, tidak perlu kelihatan, dihitung ketika, ya, ada 2. Jamaah rahimakumullah, kita lihat bagaimana kok dengan metode hisab saja, ya, dua-duanya hisab, akan tetap terjadi perbedaan. Ini permasalahannya sebenarnya di mana? Permasalahannya kenapa kok berbeda padahal pada badan ngitung ini. Jamaah rahimakumullah, yang pertama yang dipakai oleh organisasi Muhammadiyah namanya metode hisab, namanya wujudul hilal. Wujudnya hilal. Secara gampang, Muhammadiyah ini membuat metode bahwa kalau bulan pada tanggal pada akhir bulan sudah melewati ufuk, garis lurus. Ufuk ini garis, ibarat garis. Kalau bulan asal sudah lewat berapapun, ya, lewatnya, baik sudah di atas garis 0, itu berarti sudah masuk bulan baru. Ya, itu yang menjadi inti daripada metode hisab wujudul hilal yang dipakai oleh organisasi Muhammadiyah. Itu. Kita contohkan nanti. Ini semuanya berdasarkan perhitungan. Ya. Pada Kamis 29 Ramadan tanggal 20 April, ya, sudah terganti istimak. Artinya sudah ada istimak, itu bulan dan matahari, bumi berada dalam satu garis lurus, ya.
Kemudian tinggi bulan pada saat matahari terbenam adalah 0,44, ya, sedikit di atas garis ufuk. Ya, karena kriterianya wujudul hilal adalah yang penting sudah di atas ufuk, berarti sudah masuk bulan berikutnya, maka dipastikan kalau orang yang menggunakan metode ini, ya, hari Jumat pasti ditentukan sebagai hari Idul Fitri, karena kriterianya seperti ini. Paham ya? Kenapa Muhammadiyah menentukan hari Jumat? Ya karena perhitungan mereka seperti itu. Ya. Dan apakah Rasulullah membolehkan seperti ini? Rasulullah kita tahu kalau Rasulullah menentukannya adalah tanggal 29 dilihat. Ya, bukan dihitung tapi dilihat. Ini perbedaannya. Ya, Muhammadiyah dihitung, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 29 itu dilihat. Eta. Ini kenapa Muhammadiyah menentukan hari Jumat sebagai hari Raya Idul Fitri. Sedangkan ada begitunya metode yang kedua yang dipakai oleh Nahdiyin, Persis dan beberapa ormas yang lain. Itu. Yang namanya imkan ruqyat. Ya. Imkan ruqyat sebenarnya metode hisab sama. Hanya imkan ruqyat ini namanya ruqyat, melihat imkan itu kemungkinan. Ya, kemungkinan hilal itu kalau Muhammadiyah tadi asal lewat ufuk, kalau imkan ruqyat ini mengakomodasi dengan dalil Rasulullah. Karena menentukan awal bulan itu harus dengan ruqyat, makanya dikenal imkan ruqyat ini biasane berapa derajat yang hilalnya keton. Itu ya gampang, cara gampangnya. Biasanya bilang derajat sing kelihatan oleh mata. Ya karena Rasulullah mengatakan ya sumu liru yatihi wa iftiru liru yatihi. Berpuasalah ketika melihat hilal, atau berbukalah atau beridul fitrilah kalian melihat hilal. Dan metode imkan ruqyat ini adalah untuk memperkirakan kira-kira biasanya yang bisa dilihat itu kira-kira sudutnya berapa derajat dari ufuk. Tahun-tahun dahulu itu Persis NU dan orang-orang yang mengikuti menggunakan metode hisab imkan itu menentukan sudutnya adalah 2 derajat. 2 derajat saja, dengan Muhammadiyah selalu berbeda. Gitu betul? Iya, karena Muhammadiyah sementara sing penting lewat dari 0 itu sudah masuk bulan baru, ya, sementara yang lain harus 2 derajat. Dan 2 derajat ini dirubah lagi pada tahun ini. Ya, pada tahun ini menjadi berapa? Bahkan menjadi 3 derajat lebih dhuwur maning, semakin adoh maning. Orang bakal ketemu tekan hari kiamat. Gitu betul? Akan senantiasa berbeda. Kalau penentuannya caranya berbeda. Gitu betul? Semuanya mengaku benar, Mbak. Ya, iya kan? Semuanya mengaku benar. Akan tetapi pasti ada yang benar, ada yang salah, pasti. Sebuah perkara seperti ini pasti ada yang benar, ada yang salah. Nah, tinggal kita bagaimana kita menentukan kriteria mana yang benar, mana yang salah. Ini kita bahas sedikit, ya. Dengan metode imkan ruqyat nanti sama tadi sudah diketahui bahwa tanggal 29, ya, itu adalah posisinya adalah 0,44. Makanya kalau Muhammadiyah sudah masuk, kalau yang pakai yang wujudul hilal sudah masuk, kalau yang imkan ruqyat ya belum masuk nanti. Makanya kalau yang menggunakan metode imkan ruqyat itu ketika tanggal 29 nanti mereka memastikan dengan ruqyatul hilal, dengan melihat, memastikan apakah kelihatan atau tidak. Kalau kelihatan nanti, nah itu fungsi pemerintah adalah untuk isbat, untuk memutuskan di antara pendapat-pendapat ini, ya. Kalau memang kelihatannya diisbat bahwa hari Jumat itu adalah Idul Fitri, kalau tidak isbat ditentukan hari Idul Fitrinya ditunda atau digenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari sehingga Syawalnya menjadi hari Sabtu. Itu titik perbedaannya, ya, yang harus kita pahami. Ini titik perbedaannya. Biar kita berbicara ini tidak
ciri-ciri panjenengan ya. Kenapa kok terjadi perbedaan? Ya. Apakah benar semua? Tidak. Ya, panjenengan tidak boleh merasa yakin bahwa itu benar semuanya, tidak. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Itu pasti. Wong dua-dua dalam satu buah perkara, ya walaupun kita tidak boleh saling menyalahkan, akan tapi di mata Allah pasti ya harus ada yang benar, ada yang salah. Ini karena sebuah perkara pada baik ada ini perkara puasa, perkara beribadah, ini sebuah perkara yang besar. Perkara yang besar, sangat besar. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya membiarkan kaum muslimin terpecah seperti ini sebenarnya. Ya, pasti Allah dan Rasulnya sudah memberikan sebuah cara agar kaum muslimin bersatu. Ya, Rasulullah sudah menjelaskan bagaimana cara-caranya, bagaimana caranya menentukan bulan, bagaimana caranya berpuasa, bagaimana caranya berbuka. Ini semuanya sudah ditentukan oleh Rasulullah. Hanya memang ya kita kaum muslimin kadang lebih mengedepankan hawa nafsu sehingga terkadang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ini kenapa terjadi perbedaan seperti itu ya? Karena ada wujudul hilar ya, metode hisab wujudul hilar asal lewat dari ufuk ya, dan metode imkan ruqyat yang mempersyaratkan harus lewat 3 derajat. Ini semuanya menggunakan metode hitungan matematik ya. Hitungan matematik. Dan ini semuanya yang bisa ya yang sing pinter-pinter panjenengan ya ngitung banget ya tayang ya paketna. Ya seperti itu ya. Itu yang terjadi yang harus kita sikapi secara bijaksana. Itu. Lalu bagaimana kita mau mengikutinya? Ya, panjenengan ketika nanti sudah mengetahuinya, silakan untuk menentukan mulai dari sekarang mau ikut yang mana. Ya, karena memang kemungkinan besar akan terjadi perbedaan. Nah, ketika panjenengan kok tanya saya, ya saya akan puasa dan berhari raya ikut pemerintah. Karena di dalam kriteria hukum syar'i yang berhak untuk isbat, ya, untuk menentukan perselisihan yang terjadi kalangan kaum muslimin adalah pemerintah yang sah, yang mempunyai wilayah, yang mempunyai kekuatan hukum. Makanya ketika ada yang bertanya kepada saya pribadi, maka jawaban saya akan berpuasa dan berhari raya mengikuti ketentuan pemerintah sampai mati. Itu ya, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah ya. Karena itu Al-Quran dan As-Sunnah tidak berubah. Itu tidak berubah. Apapun yang terjadi, Al-Quran dan As-Sunnah sahihah tidak akan berubah. Sekarang alasannya kenapa kok saya ikutnya pemerintah, bukan ikut yang lain? Ya. Yang pertama, bahwasanya ya, seperti yang kami jelaskan tadi, bahwasanya metode imkan ruqyat itu adalah kemungkinan hilal bisa terlihat, dan itu lebih sesuai dengan hadis Rasulullah. Ya, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu, fa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in humma 'alaikum faqdurula." Ketika kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Ketika kamu melihat hilal, kamu adalah beridul fitrilah. Itu. Fa in humma, ketika tertutup awan, maka digenapkan menjadi 30 hari atau digenapkan bulan Ramadannya. Ini adalah perintah Rasulullah, dan ketika melihat dan ketika kita gabungkan dengan metode hisab tadi, yang mungkin bisa dilihat adalah ketika sudah mencapai tinggi 3 derajat lebih sekian. Tapi kalau di bawah itu 2 derajat itu sangat susah secara ilmu
ya secara hitung-hitungan ya, secara menurut pakar teknologi tidak akan bisa dilihat oleh mata. Itu tidak akan mungkin bisa dilihat kalau masih di bawah 3 derajat. Makanya kami ya, saya pribadi ya mengikuti alasannya seperti itu ya, menyesuaikan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya nanti ya harus dimantapkan ya, mantapkan dengan yang namanya isbat tadi. Isbat adalah memutuskan hasil pengamatan apakah tanggal 29 Ramadan masuk bulan baru atau belum. Ini ya. Jadi kalau kita mau menjadikan rujukan, ini pertamanya ya, kenapa kami lebih condong kepada rujukan metode hisab yang imkan rukyat itu, alasannya seperti itu. Kalau hanya lewat itu tidak mungkin. Kalau 0 sekian derajat itu ya tidak bakal bisa dilihat oleh mata. Ya, walaupun sudah lewat garis ufuk itu tidak mungkin terlihat. Tidak mungkin kita mengamalkan. Ya, pasti ketika kita mengamalkan ini pasti akan tidak kelihatan. Pasti bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari. Kalau itu kriterianya di bawah 3 derajat, karena tidak mungkin atau mungkin sangat sulit ya. Kalau bisa terlihat itu pun kira-kira kalau sudah misalnya 2,7 derajat atau 2,8 derajat itu mungkin terlihat. Itu menurut para pakar seperti itu. Sehingga untuk tahun ini memang derajatnya naik menjadi 3 derajat. Itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tasumu hatta tarawna hilal. Ya, janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, wala tuftiru, dan janganlah kalian beridul fitri ya, hatta tarauhu, kalian melihat ya. Janganlah kalian berbuka puasa, maksudnya pada mengakhiri puasa bulan Ramadan ya, kecuali karena melihat hilal. Ya. Dan melihat hilal ini benar-benar kalau aturan syariat memang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengamati hilal. Itu cara untuk menentukan awal Ramadan maupun awal Syawal. Rasulullah dan kaum muslimin sampai 1300 tahun tidak mengenal metode hisab. Bukan tidak mengenal, tapi tidak menggunakan metode hisab, tidak menggunakan sama sekali. Ya. Untuk hari ini ya metode hisab itu dijadikan patokan utama, padahal tidak demikian. Semestinya yang menjadi patokan utama adalah ya, hilal atau hisab itu hanya sebagai pembantu untuk menghitung kapan kita harus melihat hilal tanggal 1, posisinya seperti apa, di mana yang harus dilihat. Itu seperti itu semestinya. Ya, yang utama adalah sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau patokannya hadis Rasulullah, saya yakin semuanya akan kembali. Okay? Tapi kalau patokannya seperti tadi, ya tekan kiamat tidak akan pernah bersatu. Gimana betul? Iya. Kalau tidak ada perubahan dalam kebijakan organisasi ini, ya, kalau tidak disamakan kriterianya, otomatis akan setiap saat berbeda itu. Itu pasti. Ya, makanya kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah kita kembali dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dengan melihat hilal. Itu. Ya, ini hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak terkait hal ini. Yang kedua alasannya kenapa kita semuanya sebenarnya ya diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa bersama-sama pemerintah, dan termasuk bentuk taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk taat kepada pemerintah, ya, pemerintah kita yang kita akui, ya. Apalagi untuk masalah ibadah jam'iyah, ya. Itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sumu yauma yasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudakhuna. Ya, tudakhun, ya.
kalian hai kaum muslimin berpuasalah ya bersama orang-orang ya, para ulama mengatakan bersama pemerintah ya, bersama bersama sebagian besar masyarakat, bersama orang banyak gitu ya. Sumu yauma tasumun, ketika orang-orang berpuasa, waftiru dan beridul fitri, kalian bersama orang-orang banyak yang beridul fitri. Begitu juga dengan Idul Adha. Itu artinya bahwasanya agar kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan ketika untuk masalah ibadah-ibadah jam. Iya, ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar supaya kita berpuasa memulainya atau beridul fitri ataupun beridul adha bersama-sama. Bayangkan panjenengan kalau misalnya Muhammadiyah dan NU berada di Saudi Arabia. Ya. Kalau misalnya di Saudi Arabia ada Muhammadiyah dan NU, kira-kira ya Idul Adhanya mau ikut siapa? Melempar jumrohnya kapan ya? Ya, untuk memulai nanti wukuf di Minanya kapan, sholatnya kapan? Ini kira-kira mau ikut siapa menurut panjenengan? Ya untung di Arab Saudi tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah, adanya Islam. Sehingga tidak terjadi perbedaan. Ya kalau perbedaan repot. Kalau ada ormas, organisasi yang menentukan terkait kepentingan masyarakat umum, itu repot, ya. Karena ormas itu banyak. Cuman hanya memang sini ormas kan ada yang besar, ada yang kecil. Ya, panjenengan mungkin sering mendengar berita ada beberapa kelompok kecil mereka menentukan Idul Fitri bahkan jauh sebelum kita. Itu karena mereka memang punya hisabnya sendiri. Kalau semuanya seperti itu ya nanti tidak akan pernah selesai. Makanya ya Rasulullah menyampaikan bahwasanya puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa. Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya, dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian melaksanakan Idul Adha. Para ulama mengatakan di sini adalah bahwasannya yang dimaksud dengan mayoritas kalian berpuasa adalah pemerintah yang sah. Kita ketika pemerintah menentukan ya di antara perselisihan pendapat, perbedaan pendapat itu harus ada yang menghakimi. Hakimnya artinya mengambil jalan tengah, itu maksudnya. Yang mengambil jalan, dan isbat ini adalah hak prerogatif dari pemerintah, bukan organisasi. Itu. Ini yang harus kita pahami. Kita berbicara objektif ya, tidak fanatik kepada salah satu golongan, tidak, tapi berdasarkan ilmu syar'i, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita semestinya seperti itu agar supaya kita semuanya terbiasa untuk tidak fanatik ya terhadap segala sesuatu ya, kecuali kalau kita tahu bahwa itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam, itu kita harus fanatik bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Itu haruslah kita fanatik. Artinya fanatik kepada kebenaran yang sudah pasti. Ya, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh menganggap semua agama benar, tidak boleh. Tapi kalau untuk permasalahan yang justru keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak boleh fanatik. Karena setiap orang itu boleh kita bantah pendapatnya, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang itu bisa saja salah, kecuali Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Ya. Ketiga dasarnya kenapa kami mengikuti pemerintah, ada sebuah kaidah yang mudah sebenarnya baik bagi jamaah. Ya, jika sholat bersama imamnya benar, panjenengan ikut mendapatkan pahala, imamnya juga mendapatkan pahala.
Angger imamnya salah, sing dosa siapa? Imamnya, jamaahnya oleh pahala apa dosa? Pahala baik. Ya. Iya, ya artinya apa? Kenapa sih kita harus repot? Ya, ketika misalnya kita mengikuti dalil yang ada, kalau ternyata salah, makanya kita mengikuti, karena kita mengikuti apapun yang kita lakukan, kalau sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita akan memperoleh pahala. Itu. Tapi syaratnya kita mengikuti dengan ilmu, jangan asal grubyuk ya. Kalau asal grubyuk berbeda ini ketentuannya. Ya kalau cara paling panjangan sudah tahu kok salah tetap diikuti, tetap berdosa, tidak akan berpahala. Ya, harus dipahami ya. Termasuk dalam hal sholat. Misalnya sholat, imamnya sholat duhur kok 3 rakaat, jenengan sudah tahu itu salah kok diikuti saja. Ya walaupun imamnya salah, panjenengan ngelu ya tetap salah. Gini betul. Ya iya, harus seperti itu. Jangan sing penting malu imam ya. Artinya kita harus berilmu terlebih dahulu. Kalau itu imamnya benar, kita ya ikut benar, ya ikut berpahala. Tapi ketika imamnya salah, panjenengan tetap berpahala. Syaratnya tadi panjenengan mengikutinya dengan ilmu, termasuk di dalam nanti penentuan atau mengikuti mana yang mau diikuti. Apakah hari Jumat atau mengikuti hasil sidang isbat pemerintah. Itu. Sekali lagi yang ketiga adalah kaidahnya seperti itu. Yang terakhir adalah yang berhak untuk memutuskan, sekali lagi adalah kekuasaan, hak prerogatif dari pemerintah yang sah. Ya, seorang muslim itu tergantung dengan perjanjian. Ketika dia mengikat dengan sebuah kewarganegaraan, berarti panjenengan wajib untuk taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Ya panjenengan KTP ngikut pemerintah, yang gajian yang ikut pemerintah, pensiunan ngikut pemerintah, aturan yang gini betul. Untuk Idul Fitri, Idul Adha ya semestinya taat kepada pemerintah. Jadi jangan malah membuat perpecahan itu, semestinya seperti itu. Ya. Itu dari Ibnu Umar ya. Ini dalilnya penjelasan baca saya sendiri. Artinya ketika terjadi perselisihan ya, perbedaan pendapat, yang berhak untuk menentukan adalah pemerintah. Dan kita sekali lagi kaum muslimin dianjurkan atau diperintah oleh Nabi SAW untuk mengikuti apapun keputusan pemerintah. Itu adalah kesimpulan dari kita semua, dari saya ya panjenengan boleh mengikuti, boleh juga punya pendapat yang lain. Itu saya sudah menyampaikan ilmunya, tanggung jawabnya kembali kepada masing-masing. Begitu kan? Nanti insyaallah Pak Karim tanggal 27 Ramadan kita rapat ya seperti biasa untuk menentukan kita mau ikut mana. 27 Ramadan berarti apa? Ya biasa, 27 Ramadan tanggal berapa? Ya berarti hari ya itu ya begitu. Ya seperti itu ya. Ya sampai di sini dulu ya kita. Ya makanya ya. Yang penting itu kita biasa lah ya. Ya untuk mengkompakan angger tayeng. Ya kalau bisa kita satu suara ya terkait mau ikut pemerintah atau ikut Muhammadiyah gitu. Ya kita satu suara. Tapi kalau selama saya kok masih diperintah untuk ngimami, saya tidak akan pernah merubah. Ya saya akan mengikuti pemerintah tekan nyong mati. Gitu, seperti itu. Tidak akan bergeming kalau saya. Begitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya ya mendapat jalan menuju surga dengan mengikuti itu. Karena memang seperti itu, ya. Ketika kita mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, insyaallah kita akan bisa mendapatkan surganya Allah. Insyaallah nanti di kehidupan kita selanjutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya.